Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Naili Kuryatul Aliyah, Murjiati, dan Nadia Alfitria. Kami di sini akan membahas tentang rubrik penilaian dan kriteria ketuntasan. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat rubrik penilaian. Yang pertama, pengertian rubrik penilaian. Rubrik merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjamin kesahihan hasil penilaian terhadap kinerja. Perlu adanya perpaduan antara tugas siswa dan rubrik penilaian guru. Rubrik penskoran merupakan skema penilaian deskriptif yang digunakan sebagai patokan dalam menganalisis produk maupun proses usaha dan keberhasilan siswa. Selanjutnya, manfaat rubrik penilaian. Ada beberapa manfaat rubrik penilaian. Di antaranya, yang pertama yaitu rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Yang kedua, rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa. Yang ketiga, rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya. Yang kelima, manusia mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat. Yang keenam, rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Yang terakhir, sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Naili, yaitu mengenai penyusunan rubrik penilaian. Dalam penyusunan rubrik penilaian, ada beberapa langkah-langkah dalam merancang rubrik penilaian menurut Marteller, yaitu yang pertama, memeriksa tujuan atau standar pembelajaran yang ingin dicapai melalui tugas kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi aspek kinerja tertentu yang dapat diobservasi dan ingin dilihat atau tidak ingin dilihat dalam kinerja siswa. Yang ketiga yaitu deskripsikan berbagai ide tentang karakteristik dari masing-masing aspek kinerja. Yang keempat yaitu untuk rubrik holistik, tulis deskripsi naratif yang cermat untuk hasil kinerja yang sangat baik dan buruk sesuai dengan masing-masing aspek kinerja. Yang kelima yaitu melengkapi rubrik holistik dengan mendeskripsikan tingkat-tingkat mulai dari hasil kinerja yang baik, sedang, dan buruk untuk setiap aspek kinerja secara kolektif. Yang keenam yaitu mengumpulkan contoh-contoh hasil kinerja siswa untuk masing-masing tingkat. Yang ketujuh, melakukan revisi terhadap rubrik tersebut sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria ketuntasan. Menurut Ami Rono dan Daryanto, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama yaitu kompleksitas. Maksud dari kompleksitas yaitu tingkat kesulitan dan kerumitan setiap kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua yaitu daya dukung. Maksudnya yaitu ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan, biaya operasional pendidikan, manajemen pendidikan, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah. Yang ketiga yaitu intake peserta. Maksudnya yaitu tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia Alfitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nadia Alfitria, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari PAN dan pengertian dari PAK. Yang pertama adalah pengertian dari PAN atau penilaian acuan norma adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa yang lain dalam kelompoknya. Ciri-ciri dari PAN yang pertama adalah penilaian acuan normatif digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam komunitasnya, seperti di kelas, sekolah, dan sebagainya. Yang kedua adalah penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, nilai hasil dari penilaian acuan normatif digunakan untuk menunjukkan kedudukan peserta didik atau peringkatnya dalam komunitasnya atau kelompoknya. Penilaian normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan yang serius. Selanjutnya adalah pengertian dari PAK. PAK adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. PAK adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan atau batas lulus yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. Tujuan dari PAK adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.